mahasiswa dan mahasiswi program Pasca Sarjana Setiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang agile leadership di masa pandemi. Mau tahu seperti apa pembahasan kita pada kesempatan ini? Saksikan berikut ini. Bu Febri sedang ngerjakan apa? Pak Arif, kebetulan nih, saya lagi buka-buka data dan cari referensi nih Pak terkait dengan agile leadership. Masih ingat nggak Pak? Oh, kepemimpinan ya, agile leadership, kepemimpinan yang lincah ya? Itu apa sih Pak pengertian singkatnya? Oh, itu pemimpin yang diharapkan dapat lincah dalam mengambil keputusan. Dia harus mengerti tentang apa yang dia kerjakan, eksekusinya juga cepat, tetapi di luar itu semua keputusan itu harus berdasarkan data yang akurat. Oke, berarti saya tertarik nih Pak. Kebijakan itu kan merupakan rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dalam rencana dan melaksanakan suatu pekerjaan atau kepemimpinan dengan cara bertindak nih Pak. Oke Pak, keterkaitan dengan pengertian kebijakan tadi, saya tertarik nih sebenarnya kan kita lihat ya sekarang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau saya lihat ya Pak dari pemberitaan atau dari apalah gitu media yang saya lihat, kok banyak kebijakan sekarang yang istilahnya tuh tidak pro dengan rakyat. Nah terkait dengan agile leadership yang tadi Bapak jelaskan, menurut Bapak gimana sih kebijakan yang diambil sama pemerintah kita saat ini? Susah nih saya menjelaskannya juga karena data tidak selengkap yang kita butuhkan ya, tetapi mungkin kita bisa lihat pada saat pandemi nih. Oke Pak, kita ambil contoh pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi itu kan semua bergerak dengan begitu cepat, perubahan begitu cepat. Memang pada saat itu pasti sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang agile. Nah, seperti tadi saya bilang, ketika bicara pemimpin yang agile, dia harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat tentu saja. Dia harus ada data informasi yang mencukupi untuk dia mengambil keputusan. Apakah data itu sudah akurat atau belum? Oke Pak, berarti ini kebetulan materi yang kita ambil terkait dengan pandemi nih Pak, kok saya agak sedikit ini ya penasaran nih Pak, karena kebijakan yang diambil pemerintah awalnya nih Pak mengadakan PPKM untuk di seluruh wilayah Indonesia. Yang tadi Bapak bilang kan kebijakan saat pandemi. Kok di lain sisi kalau saya lihat ya Pak, pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan nih, membataskan PPKM untuk seluruh wilayah di Indonesia. Keluar nih kebijakannya. Tapi di lain sisi, ya mohon maaf nih Pak, saya juga karena Bapak tadi sampaikan datanya memang tidak lengkap, tapi yang saya baca itu kok ada tenaga kerja asing yang dengan mudahnya itu masuk gitu loh ke Indonesia. Itu gimana tuh menurut Bapak? Ya, kita bisa lihat dari beberapa sisi sebenarnya itu. Apakah masuk ke tenaga asing itu memang kita butuhkan pada saat itu atau tidak? Memang kalau saya ingat pada saat itu dunia itu menutup pintu rapat-rapat dari perjalanan dari luar negeri karena dia berusaha untuk melindungi rakyatnya ya. Betul kan? Setuju saya Pak. Tapi satu sisi juga pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pendapatan atau investasi yang sudah terjadi nih, gitu kan. Jadi ketika bicara tenaga kerja asing, apa yang kita kejar dari tenaga kerja asing itu? Apakah ada alih teknologi, share knowledge, atau seperti apa? Karena memang agak kurang masuk agak gimana gitu ya di satu karena sisi. saat pandemi ya Pak ya. Pada pandemi kita tenaga kerja kita tuh hampir banyak yang dirumahkan. Ternyata ada yang masuk nih. Ya, gitu itu dia Pak yang saya prihatin ya Pak, maksud saya gini. Di kita itu banyak nih tenaga kerja dari yang kantoran bahkan sampai yang ojol gitu loh Pak. Mereka merasakan dampak pandemi itu sangat besar. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau seandainya respon rakyat Indonesia terhadap kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu kurang berkenan, karena mereka juga punya alasan tertentu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita harus tahu nih kenapa sih pemerintah mengambil kebijakan itu gitu loh Pak. Jadi mungkin
kalau kita lihat harus lebih transparansi kali ya Pak ya, pemerintah ya. Itu sekali, transparansi juga bagian dari kepemimpinan. Oke, iya kayaknya sih kalau kita lihat sekarang transparansinya yang kurang Pak. Jadi output yang dituju oleh pemerintah karena tidak tersampaikan, akhirnya jadi beda gitu kan ya Pak ya, diterimanya itu seperti apa gitu Pak. Betul sekali, betul sekali. Jadi memang bagian dari transparansi ini seolah-olah ada sesuatu yang tidak dilepas ke publik, ke masyarakat. Jadi bagaikan bola liar, informasi itu jadi kemana-mana nih. Ya, ujung-ujungnya prasangka kan jadinya kan. Berarti pemerintah kedepannya juga harus lebih transparan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk dijelaskan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ada impact-nya langsung ya, terdampak langsung, bahwa apapun yang diambil pemerintah harusnya memang dilaksanakan untuk melindungi rakyatnya. Oke, berarti ya seperti yang kita pahami ya Pak, memang kebijakan itu kan ada risetnya dulu kan Pak, ada kita kenapa sih harus dibikin kebijakan seperti itu kan Pak, karena dampak-dampaknya pun mungkin akan langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia ini Pak. Betul sekali. Dan kalau saya pribadi melihatnya, harusnya pemerintah juga harus lebih transparan, lebih mementingkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi bukan apa yang masyarakat tidak tahu gitu loh. Jadi akhirnya kan niat baik pemerintah mungkin jadi dinilainya tidak baik untuk masyarakatnya gitu kan ya Pak ya. Setuju. Oke. Nah dari pengalaman pandemi kemarin nih Pak, saya melihat kan kebijakan yang dibikin pemerintah akhirnya bisa teralihkan lagi oleh kebijakan lagi yang dikeluarkan. Nah kesimpulannya sebenarnya nih Pak dari kasus pandemi ini kita bisa ambil apa sih Pak? Mungkin pada saat penyusunan kebijakan itu harus melibatkan peran serta masyarakat lebih banyak ya. Jadi diseminasi informasinya itu lebih cepat. Jadi tidak hanya berdasarkan dari informasi mungkin dari kelompok elit atau dari kelompok-kelompok tertentu saja. Karena kita harus sadar kita punya penduduk yang sangat besar, terus wilayah yang juga cukup luas, tersebar penduduk juga tersebar di tempat-tempat, tidak hanya di satu kelompok elit saja. Rasa itu ya yang harus dilakukan. Itu dalam segi kebijakan ya Pak. Betul. Berarti kalau kita ambil tadi contohnya dalam pandemi ini, berarti masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu kita harus lihat dulu karena ada segi positif dan ada segi negatifnya. Di mana peran pemerintah itu sangat diperlukan sekali untuk menjelaskan kepada masyarakat kenapa dan mengapa mereka itu bisa masuk ke dalam Indonesia, ya kan Pak? Dan bagaimana solusinya yang harus pemerintah lakukan saat pandemi ini berjalan sehingga masyarakat Indonesia tuh tahu sebenarnya apa sih yang apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya khususnya harus diperuntukkan oleh untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Setuju gitu. saya. Betul. Itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, demikianlah diskusi singkat kita tentang agile leadership di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Saya Febriani Purwanitias. Saya Arif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Ya, sampai ketemu lagi.